Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu lagi. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama Pak Dede. Untuk review pelajaran pertama yaitu tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak mengutus seorang rasul pun. Pada diri Nabi Muhammad terkumpul berbagai sifat mulia. Sifat mulia harus diteladani dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sifat percaya diri dan mandiri agar kita menjadi manusia yang terpuji. Nabi Muhammad memiliki banyak sifat mulia seperti fatonah, tabligh, sidik, dan amanah. Sifat-sifat yang mulia itu hendaklah kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Sayyidul Anbiya, yang berarti pimpinan para nabi dan rasul Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kejujuran dan kecerdasan. Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, bahkan sifat tersebut sudah dimiliki Nabi sejak kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjukkan sikap percaya diri. Ketika lahir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan. Ketika berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal. Jadilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam anak yatim piatu. Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap percaya diri. Beliau tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya yang saat itu. Di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ceria. Pada usia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Sejak kecil, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sikap mandiri. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengembala kambing. Karena kejujurannya, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan Nabi Muhammad. Upah dari mengembala kambing digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Nabi Muhammad juga belajar merawat unta dan mengikat tali pelana. Nabi belajar bagaimana cara memasang pelana dan menaikkan barang ke atas unta. Dalam waktu yang singkat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mahir melakukannya. Saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut berdagang ke Syria. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Pengalamannya berdagang membuatnya mandiri. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Setelah dewasa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja di tempat Khadijah, menjadi pengantar barang dagangan bersama kafilah dagang.
Nabi Muhammad menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad. Di mata penduduk Mekah, Nabi Muhammad sangat dipercaya. Mereka memberikan julukan Al-Amin kepada Muhammad SAW, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Mereka mengagumi kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawabnya. Nabi Muhammad SAW selalu melakukan sesuatu dengan percaya diri. Suatu ketika, para pemimpin kabilah Quraisy berselisih. Mereka berebut meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Sebelumnya, Ka'bah diperbaiki dindingnya. Selesai diperbaiki, para pemimpin kabilah saling berebut. Mereka merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka bertengkar. Salah satu pemimpin kabilah mengusulkan supaya menunjuk Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perselisihan mereka. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad SAW mengajukan usul Nabi Muhammad SAW melepaskan sorban yang dipakai dan menggelarnya. Setiap pemimpin diminta memegang tepi sorban Nabi Muhammad SAW, lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah sorban. Secara bersama-sama, pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Secara bersama-sama, pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Dengan cara tersebut, semua pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah merasa dihargai dan mendapat kesempatan. Sejak itu, para kabilah bersatu lagi. Mereka memuji keputusan Nabi Muhammad SAW yang adil bagi mereka. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad SAW juga percaya diri. Meskipun kaum Quraisy menentang, Nabi Muhammad SAW tetap terus berdakwah. Nabi mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Nabi Muhammad SAW tidak takut dengan ancaman kaum kafir. Nabi Muhammad SAW meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad SAW terus berdakwah. Nabi Muhammad SAW yakin akan pertolongan dan lindungan Allah. Bahkan beliau tidak takut dengan ancaman dari orang-orang kafir. Itulah beberapa sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW, sikap mandiri dan percaya diri sudah tumbuh sejak kecil. Sifat Nabi Muhammad SAW haruslah kita teladani agar menjadi orang yang sukses seperti Nabi Muhammad SAW. Demikian, alhamdulillah hari ini kita sudah mereview bab pertama, yaitu tentang kepercayaan diri Nabi Muhammad SAW dan kemandiriannya. Alhamdulillah, kita tutup pelajaran pendidikan agama Islam dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Jangan lupa like dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.